فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa beraktivitas di hari ini, di saat ini. Maka mudah-mudahan segala aktivitas kita dimulai dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali, khususnya ibadah-ibadah yang kita lakukan dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, dan tadi maghrib, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi kita saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, insyaallah, pengangkat derajat kita, penghapus seluruh dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang Al-Ajrul Kabir Alal Amalil Yasir. Jadi ada sebuah buku, sebuah kitab yang ringkas, yang sedikit, yang ringan bukunya, yang berjudul Al-Ajrul Kabir Alal Amalil Yasir. Pahalanya besar tapi amalannya kecil, amalannya ringan. Nah, jadi Bapak Ibu, ada di antara ibadah atau perkara-perkara di dalam agama kita, di dalam Islam, yang dikategorikan pahalanya sangat besar, padahal amalannya ringan, kecil. Nah, maka kita harus tahu sedikit demi sedikit ya. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dalam bab dunia kita selalu berusaha Pak, bahwasanya bagaimana caranya untung gede tapi modal kecil, kan gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa untung besar tapi usahanya kecil. Walaupun kalau dalam bab dunia biasanya untung gede karena resikonya juga besar ya. Untungnya besar biasanya resikonya besar, usahanya juga besar, biasanya begitu. Walaupun ada ya Pak ya, kerjanya ringan tapi gajinya juga ringan. Kerjanya ringan tapi gajinya gede. Ada yang begitu Pak? Ada. Nah, dalam ajaran Islam juga ada amalannya ringan tapi pahalanya besar. Apa saja? Insya Allah nanti kita bahas. Sebelum kita bahas itu, saya ada ini dari Firdaus Pak. Ada tolong katanya dibahas pertanyaan tentang sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di malam hari, tahajud maupun Ramadan atau apa Ramadan itu, tarawih. Nah, Firdaus kemarin nge-WA saya, Ustadz tolong ini sedikit dipaparkan. Nah, jadi sebelum saya lupa dan khawatir kalau saya langsung bahas yang tadi Pak, amalan kecil itu bisi kabablasan gitu ya. Jadi akhirnya pertanyaannya tidak terjawab. Jadi lebih baik kita sekarang langsung pulang. Kita langsung jawab dulu, bahas sedikit Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ada seorang tabi'in namanya Abu Salam bin Abdurrahman. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Abu Salam ini bahwasanya ya ummal mukminin, wahai ummul mukminin, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimanakah salatnya Rasulullah ketika Ramadan? Nah, maka Bapak Ibu, Aisyah radhiyallahu anha beliau menjawab,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yazidu fi Ramadan wala ghairihi. Beliau menambah rakaat ketika di bulan Ramadan maupun di yang selain Ramadan ala ihda asyrata rakaah, lebih dari 11 rakaat. Ini kata siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa kata beliau, Nabi tidak pernah menambah rakaat di sholat malam maksudnya ya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, lebih dari berapa tadi? 11 rakaat. Kemudian kata beliau, kata Aisyah melanjutkan perkataan beliau, yusolli arba'an. Nabi itu sholat 4 rakaat. Berapa? 4 rakaat. Wala tas'al an husnihinna wala tulihinna. Jangan kau tanya bagaimana bagusnya sholat Rasul, bagaimana panjangnya sholat Rasul. Ini sholat Rasul itu saking apa? Bagusnya. Pak, di antara sholat yang paling bagus itu apa, Pak? Di antara tanda sholatnya bagus itu apa? Ya, itu satu jelas husu. Selain husu, iya, berdirinya lama, berdirinya panjang. Jadi kalau kita pengen bagus sholat itu, ya, rokaatnya harus bacaannya panjang. Salah satu yang rokaat panjang itu surat apa bisa? Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Al-Fatihah kan, kita baca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Gitu Pak. Eta mah sarua jeung ieu nya. Jadi panjang, Pak. Al-Baqarah. Rasul Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa lagi? Yang ketiga An-Nisa sampai Al-Maidah, Pak. Allah. Satu. Maka kata Aisyah, jangan kau tanya bagaimana bagusnya sholat Rasulullah, bagaimana panjangnya sholat Rasulullah. Saking panjangnya, saking bagusnya gitu. Berapa tadi teh? 4 rakaat kata beliau. Summa yusolli arba'an. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Wala tas'al an husnihinna wala tulihinna. Jangan kau tanya bagaimana panjangnya beliau sholatnya, jangan kau tanya bagaimana bagusnya. Saking bagus, saking panjangnya sholat siapa, Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai saking panjangnya begitu ya, satu malam suntuk beliau itu bertanya, ya Rasulullah, apa namanya itu, atanamu, apakah engkau tidur gitu ya, qabla an tutiro salatan, sebelum engkau mewitirkan salat. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ainaya, dua mataku itu tanamu ainaya, dua mataku tidur ya, akan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Nah, jadi ibu bapak yang semoga Allah muliakan, dalam hadis tadi ya, kata Aisyah, sholatnya Rasul itu bagaimana tadi teh? 4, baik di bulan apa? Ramadan maupun di luar Ramadan. Setelah itu baru berapa tadi? 3, karena kan tadi tidak lebih dari berapa? 11. Itu sholatnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah sholat malam atau tarawih boleh lebih dari 11 rakaat? Bahkan di antara kita ada yang 23, ada di antara kita ada yang 36 ya, 39 dengan witir. Nah, ulama Syafi'iyah itu 20 rakaat 3 witir. Ulama Hanabilah sama 20 rakaat 3 witir. Nah, ulama Malikiyah sampai 39 rakaat. Nah, kenapa mereka sholatnya lebih dari 11 rakaat? Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dalam hadis yang lain ya, ini seolah-olah bertentangan ya, bahwasanya dalam hadis lain, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallil lail masna. Nabi itu sholat malam itu
2. Nah, berapa? 2. Sementara tadi hadis Aisyah teh berapa? 4. Kemudian apa? 4. Ya kan? Seolah-olah apa? Patojaiyah. Apa bahasanya patojaiyah itu, Pak? Tertojaiyah apa? Apa? Berlawanan ya. Ini mah 4, ini mah berapa? 2. Maka kata para ulama Pak menjelaskan makna 4 di situ maksudnya Nabi sholat 2 sampai berapa tadi? 4 ya. 2. Jadi 2 teh 2 salam. Setelah itu baru bangkit dari kubur dari duduk. Kemudian sholat berapa lagi? 2 rakaat lagi. Nah, setelah itu istirahat Nabi. Kadang tidur, kadang istirahat. Jadi yang dimaksud 4 itu menurut ulama ya bahwasanya maksud 4-nya bukan 4 rakaat langsung tapi 2. Sebagai apa? Sebagai tafsir, sebagai penjelas dari hadis yang lain bahwa Nabi sholat itu berapa? 2. Sudah paham maksudnya Pak? Begitu. Masna. Jadi kata para ulama yang dimaksud 4 di situ kata Aisyah 4 di situ 4 rakaat beliau istirahat diam dulu gitu. Nah setelah istirahat baru apa? Bangkit lagi. Sholat berapa? 2 lagi. Nah, berarti kan 4 lagi tuh. Istirahat lagi. Baru berapa? Witir 3. Itu menurut para ulama. Yang dimaksud 4 itu 2 istirahat. 2 istirahat. Bahkan Pak di zamannya siapa ya? Dinasti Abbasiyah ya kalau tidak salah. Bahwasanya sholat di Masjidil Haram 4 rakaat itu 2. Setelah itu tawaf. Jadi diselingi dengan apa? Tawaf. Kemudian apa? Sholat lagi gitu. Tawaf lagi. Jadi artinya sebagai pengganti dari panjangnya rakaat. Jadi artinya satu malam itu dipenuhi dengan kebanyakan ibadah. Itu satu Pak. Jadi makna 4 itu kata para ulama berapa tadi? 2. Itu satu. Yang kedua, ibu bapak yang semua kalau muliakan, bagaimana jika lebih dari 11? Nah hadis yang tadi yang 11 rakaat Nabi tidak pernah menambah atau melebihi 11 rakaat. Nah maksudnya kata para ulama itulah bukan berarti pembatasan gitu. Bukan berarti apa? Pembatasan bahwa sholat malam itu harus 11 gitu atau terbatas hanya 11. Ditafsirkan dengan sholat yang tadi Pak, dengan hadis yang tadi sholat malam itu 2. Artinya apa? Sholat malam itu sama seperti sholat mutlak. Artinya sesuai kemampuan. Sebagaimana sama dengan sholat intidhar, sholat menunggu imam ketika beliau apa? Jadi khatib. Nah, ketika beliau jadi khatib atau imam khatib, sebelum naik kita sholat. Berapa rakaat? Sesuai dengan kemampuan kita 2. Mau 100 rakaat boleh? Boleh. Mau 80? Silakan, tidak ada batasnya. Nah, itulah yang dimaknai sebagai sholat malam juga sama dengan sholat mutlak. Artinya tidak ada apa? Batasan 2 sholat malam terus sampai Pak Imam Ahmad bin Hanbal. Coba lihat Bapak tarikhnya, sejarah perhidupnya Ahmad bin Hanbal, seorang ulama mazhab ya. Kan ulama mazhabnya ada berapa yang terkenal Pak? 4. 1 Imam Syafi'i. Kemudian berurutan Pak. Yang pertama siapa yang paling duluan? Siapa yang pertama? Iya apa? Betul, salah ya. Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad. Nah ini tadi Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab yang terkenal 4 Pak. Walaupun madhab itu banyak, tapi yang terkenal berapa? Nah, Imam Ahmad Pak, lihat dalam sejarah hidup beliau, dalam sirahnya beliau, tarikhnya beliau, itu beliau sholat dalam satu malam itu rata-rata Pak satu malam 300 rakaat. Berapa? 300. Ketika beliau sakit
Beliau apa? Sakit. Itu rata-rata ketika beliau sakit 100 sampai 150 rakaat. Paham maksudnya? Saking apa berarti? Artinya Pak, malam itu diperbanyak dengan apa? Ibadah gitu. Nah, kenapa Nabi hanya 11? Karena bacaan Nabi teh panjang gitu. Jadi saking panjangnya beliau itu Nabi tidak bisa menambah lebih dari 11, paling 13. 13 itu dengan 2 rakaat qobla subuh gitu. Lihat. Jadi Nabi teh nyambung gitu, Pak. Jadi 4 rakaat tuh panjang, beliau tuh tiduran sebentar gitu ya. Kemudian apa? Salat lagi, panjang lagi, tiduran sebentar gitu. Itulah salat Rasul. Nah, maka kalau kita ingin sesuai Rasul Shallallahu alaihi wasallam 11 betul. Tapi apa? Panjang gitu. Para ranjang sirukanna teh gitu. Paham ya? Nah, bagaimana dengan yang lebih dari berapa tadi? 11 ya, maka wallah alam ya, sebagaimana kata para ulama, hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Tapi mana yang lebih bagus? 11 tapi tenang ya, dengan lebih dari 11 tapi gurung gusu. Mana yang lebih bagus? Lebih bagus? Lebih bagus? Hah? 11 tapi lama. Itu mau sesuai dengan siapa? Rasul. Nah, maka Pak, kategori sholat malam itu atau sholat tarawih itu ya termasuk ada 3. 1 seperti Rasul, masya Allah, jazakallah khairan Pak, hatur nuhun. Sebelah ya. Cuman nggak ada mizon saja ya. Nggak kan? Hatur nuhun, terima kasih, jazakallah khairan. Jadi Pak, kalau mau betul-betul ingin seperti Rasul tadi Pak, 11 tapi apa? Panjang. Itu Rasul. Mau begitu itu lebih bagus. Atau yang kedua Pak, seperti para ulama, orang-orang soleh. Jadi 1 yang tadi Rasul itu mensedikitkan rakaat, memperpanjang salat, memperpanjang baca. Itu yang paling bagus tuh. Ya. Jadi yutilur rakaah, memperpanjang rakaat maksudnya memperpanjang bacaan ya. Wa yuqallilu al-adad, dan menyedikitkan bilangan, yaitu tadi sampai berapa tadi? 11. Itu yang lebih bagus gitu. Bacaannya panjang. Kalau memang tidak memungkinkan, nah kata para ulama, ada ulama-ulama salaf itu, mereka itu yuksirul adad. Mereka memperbanyak al-adad. Apa adad itu? Jumlah bilangan rakaat, tapi memperpendek suratnya, bacaannya gitu. Jadi perpanjang rakaat, perpendek suratnya. Itu boleh juga seperti itu. Ulah nepikeun kan nu katilu lah orang-orang mutaqaddimin, orang-orang yang hanya beralasan gitu, ingin seperti sunnah Rasul. 11 benar 11, tapi gurung gusuh. Jadi mensedikitkan rakaat, memperpendek bacaan. Nah, itu masalah itu. Jadi kalau mau perpanjang rakaat, sedikitkan perpanjang bacaan, sedikitkan rakaat. Atau yang kedua, perpanjang rakaat, perpendek surat. Begitu. Maka kalau kita mau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi Pak, itu 2 ya, sampai 5 kali tapi. Jadi berapa? 10. Dengan witir jadi 13. 2. Tapi masya Allah Pak, bacaannya. Tapi masya Allah lulus. Tapi nikmat gitu ya, karena ya banyak di sholat nanya gitu ya. Lamun di dia mah bacaannya kareahol kan gitu. Karek sabihis geus enak-enagan. Itu mah sabihis yang paling ponok gitu, Pak. Masyaallah. Itulah orang-orang Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita mau ya mangga. Mau apa tadi? Lebih bagus memang 11, tapi ingat bacaannya agak dipanjangkan. Cuman kalau kita panjangkan, isuk mulai jamaah deh, Pak. Apa maksudnya? Kalalabur. Wah, si eta mah lila Ustaz, eta mah moal salat di si eta gitu. Allahu Akbar.
Ini Pak, karena apa? Karena kurangnya ilmu dan tidak dibiasakan gitu. Nah maka sebetulnya Pak, kalau dalam bab sholat taraweh itu dibaguskan, mah itu panjang, agak panjang gitulah. Beda dengan yang biasa. Karena Pak, kalau sholat taraweh mah boleh kita tidak sholat berjamaah tidak? Boleh? Boleh di sendirian di mana? Di rumah kan? Aduh tuh kuat itu mah di rumah. Iya silakan, nggak apa-apa pilihan. Atau dalam keadaan duduk, kuat berdiri, duduk aja. Yang penting berjamaah dengan imam, insya Allah itu pahalanya kan besar. Seperti sholat sepanjang malam kan ya. Man shallama al imam, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansharif, sampai selesai gitu, maka baginya ditulis pahala seperti sholat malam, sholat sepanjang malam, semalam suntuk. Nah, jadi bagusnya mah berjamaah di masjid, kemudian dipanjangkan sedikit ya bacaannya. Kalau tidak mampu dengan duduk jemaah mah gitu. Tapi ulah hari imam mah ulah diuknya, Pak. Jangan duduk, tetap berdiri. Kayak kalau imam duduk semuanya jadi duduk kan gitu ya. Jadi imamnya mah berdiri. Nah, yang makmum yang tidak kuat duduk. Itu lebih bagus begitu, ya. Tapi tidak harus panjang seperti yang di Masjidil Haram gitu, Pak ya. Ya cukuplah misalnya satu rakaat itu satu halaman gitu. Itu satu halaman lumayan, Pak. Sudah. Jangan batur itu bisa jadi begitu. Atau minimal lah di awal-awal nih Ramadan awal setengah halaman. Jadi dua rakaat itu satu halaman tuh. Satu halaman saja. Jadi satu rakaatnya setengah halaman, satu rakaatnya setengah halaman lagi kan? Jadi dua rakaat itu satu halaman. Kalau kita 8 rakaat kan 8 rakaat ya yang itunya. Berarti berapa tuh? 8 kali 1 ya? Berarti 8 halaman. 8 halaman itu berapa juz? 1 juz berapa halaman? 20 halaman. Ini 8-nya, setengah kurang, lumayan. Gitu. Ya, setengah juz kurang ya? Nah, kalau bisa mah 10. Jadi biar setengah juz. Tapi tadi besok pasti kosong masjid. Jadi itu yang lebih baik. Tapi minimal diperpanjanglah lebih sedikit daripada sholat yang biasa. Mun biasa kulhu atuh pas Ramadan mah al-falaq. Ya rada pararanjang lah begitu ya. Nah, maka bagusnya yang sholat tarawih itu imamnya itu minimal ya yang sudah hafal Al-Quran minimal 1 juz gitu ya. Dia sudah hafal 1 juz, apalagi kalau 2 juz 3 juz bagus itu. Nah, itu bisa lebih lama, itu lebih nikmat. Gitu mungkin Pak. Ada pertanyaan. Jadi intinya boleh 11, boleh lebih dari sisi hukum fikih. Kata Syekh Utsaimin, kata para ulama Saudi Arabia, boleh lebih dari 11. Tapi kalau ingin seperti sunnah 11, tapi dengan catatan iya. Wallahu a'lam. Oh iya Pak, silakan Pak. Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum. Saya balik sambil minum boleh ya? Ini kita berarti nggak akan bahas itu Pak ya? Nggak apa-apa. Ini aja dulu lah ya, ngobrol bab yang masalah Ramadan. Ya boleh Pak. Ya, betul. Pertanyaannya apa Pak? Oh boleh tidak gitu ya? Taib. Ikhatibillah azan. Oh satu lagi ya. Tidak dizaharkan. Salat apa? Taib, barakallahu fiik. Pertama, ikhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bab witir. Kita pisahkan dulu ya, yang sholat malam tadi dengan witir. Yang sholat malam tadi 2 kan gitu ya. Bisa sampai 8, bisa lebih. Itu satu sholat malam, baik taraweh maupun biasa, di hari biasa. Kemudian ditutup dengan apa? Witir. Nah, Pak, witir itu ada beberapa variasi.
cara Nabi melakukan witir. Nah, ada yang witir itu Nabi itu 5 rakaat sekaligus. Ada yang 7 rakaat sekaligus. Nah, termasuk ada yang 3. Nah, yang 3 ini, Pak, yang 3 ini bisa sekaligus 1 kali salam. 1 kali salam, ya, witir 3 rakaat. Atau didobelkan 2 rakaat 1 kali salam, 1 rakaat salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berdiri lagi, kemudian sholat berapa? 1 rakaat. Berapa witirnya? 3. Witirnya berapa? 3, bukan 1. Witirnya 3. Jadi caranya yang 3 itu 2, 1 gitu. Jadi boleh itu kata para ulama. Dan witirnya dia 3. Nah, maka ada ulama yang mengatakan ya bahwasanya yang minimal witir itu 3. Tapi ada juga yang mengatakan witir itu minimal 1 ya. Jadi artinya wallahu alam, kalau jumhur kebanyakan ulama witir itu 3. Yang 1 itu tadi 2 dan 1. Nah, 1 ini Pak itu bukan witir 1 tapi 3 dengan 2 gitu. Nah, maka itu Pak maksudnya lihat tadi deh. Salat witir 3 rakaat tapi 2 1. Yang tadi kata Aisyah berapa tadi? 4 rakaat ya. Maksudnya 4 rakaat tadi Pak 2 gitu. Jadi dipahaminya itu Pak tidak letterlek seperti yang apa adanya. 4 rakaat. 4 rakaat itu bukan berarti 4 kali salam karena ada hadis lain gitu. Pun demikian witir itu 3 walaupun prakteknya 2 1. Jadi artinya itu boleh dan ada hadisnya. Dan hadisnya sahih. Boleh dua-duanya Pak. Boleh 3 kali sekaligus 1 salam, boleh 2 salam, 1 lagi salam. Begitu Pak ya. Intinya boleh dua-duanya. Yang kedua, witir itu tidak dijaharkan. Begitu ya. Wallahu a'lam, pendapatnya seperti apa saya belum tahu ya. Artinya kenapa berpendapat witir itu tidak dijaharkan. Hanya kalau kita sholat sendiri, boleh itu dengan jahar, boleh dengan sir, ya, boleh jahar, boleh sir. Akan tetapi kalau kita berjamaah, ya, sebelum berjamaah, apabila sholatnya di malam hari, dimulai malam hari sampai terbenam, terbit matahari, itu disunahkan, ya, mustahab, dianjurkan itu dengan cara dizaharkan. Artinya sholat maghrib, sholat isya, termasuk sholat malam, baik sendiri maupun berjamaah itu disunahkan dengan zahar. Apalagi berjamaah. Jadi untuk yang witir kenapa disirkan? Saya belum tahu alasannya kenapa. Tapi intinya ibadah itu harus ada dalil. Kenapa dia disirkan? Minta dalil. Coba mana dalilnya bahwa witir itu disirkan lebih utama? Mana? Ini butuh dalil. Nah, secara asal, secara umum, secara awal bahwa sholat di malam hari itu disunahkan ya dengan cara zahar, gitu ya. Kecuali sholat sunnah yang tidak yang rawatib. Rawatib tidak dijaharkan. Ya, adapun sholat malam itu lebih baik dizaharkan. Begitu Pak ya. Jadi wallahu alam ya, alasannya apa? Yang penting kita lihat ada alasannya atau tidak, ada dalilnya atau tidak. Hatta di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau masjid-masjid di dunia ini Pak, witir itu ya bagian dari sholat malam. Nah, akhirnya seluruhnya dalam keadaan dizaharkan. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi emang enggak? Ya Pak. Berapa? 11 rakaat. Oh iya. Itu otomatis misalkan 2 sampai 8 sama witir 3. Terus ada misalkan pengen kita menambah setelah witir apa boleh sholat lagi atau mohon penjelasan. Barakallahu fiik. Yang terlarang itu kata Nabi la witrani fi sholat. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 sholat. Jadi witir itu Pak
boleh di awal sebelum tidur, ya kan? Kemudian nanti bangun, baru kita sholat. Nah, kemudian sholat 2-2-2, tapi tanpa witir, karena witirnya sudah kita sebelum tidur. Atau menanti penutupan. Nah, yang paling dianjurkan adalah penutupan, gitu. Jadi artinya yang paling bagus mah witir itu penutupan. Tapi bagaimana ini dengan imam, ya kan? Kan tadi hadisnya kalau dengan imam bagusnya mah sampai selesai, berarti sampai witir. Nah, maka yang lebih baik bersama dengan imam sampai witir. Nanti di rumah silakan mau sholat lagi juga mangga 2-2 nepikeun kan nonggeng. Ulah kadang bikin nonggeng punya apa mereka bosan misalnya begitu. Mau silakan mau berapapun tidak 2-2 karena tadi sholat malam itu mutlak sholat mutlak gitu. Jadi para ulama jumhur ulama mengatakan boleh hukumnya lebih dari 11 ya, tapi tadi 2 terus gitu. Nah, ketika di masjid 11 itu dalam rangka apa? Khawatir orang yang baru ke masjid diberi 20 tilu mabok gitu, Pak. Koma 20 tiluna bacaanna non? Para andi orang banyak 20 tilu teh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu subhanallah. Itu apa namanya ya? Khawatir itu justru akhirnya tidak sah salatnya. Karena di antara syarat sah salat itu tumak. Nah, ini bacaannya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mohon maaf ya, itu bacaannya tidak benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, gitu kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang didapat dari salat begitu? Apakah Nabi seperti itu? Para sahabat seperti itu? Aduh, jauh sekali gitu. Jadi bukan hanya hitungan apa? Rakaat itu kalau 100, 1000 rakaat seperti itu. Subhanallah, mohon maaf kata para ulama itu seperti buih. Seperti apa? Itu banyak tapi tidak ada apa? Faidah dan manfaat. Jadi lebih banyak lebih bagus apa? Lebih bagus yang banyak tapi bacaannya panjang daripada yang sedikit tapi gitu. Jadi lebih baik 11 gitu ya. Tapi betul panjang rada betul gitu bacaannya teh gitu. Rada-rada sedikit tadi lah ya, setengah halaman atau bisa 1 halaman itu lebih bagus itu. Latihan juga kita teh sholat yang lebih panjang, ya gitu maksudnya. Ya, jangan sampai lebih banyak gitu 20-an lebih, tapi sholatnya tidak khusyuk, ya bacaannya tidak tumak. Nah, tapi kalau mau 23 bacaannya normal itu lebih bagus menurut saya. Bagus, silakan saja gitu. Menurut saya berpendapat silakan saja sebagaimana para ulama berpendapat. Walaupun memang sebagian pendapat harus 11 rakaat tadi yang sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, tapi catatannya tadi bacaannya sangat panjang, sehari semalam suntuk begitu. Wallahu a'lam. Gitu, Pak. Ya. Jadi boleh sholat bersama imam sampai kiamat? Sampai witir. Setelah witir pulang ke rumah ya, nanti tidur kan? Bangun tidur jam 2, setengah 3 sholat lagi 2 silakan, nggak apa-apa. Jangankan malam nanti, Pak. Maghrib nih sebelum sholat Isya. Bapak sudah selesai sholat rawatib. Ba'da maghrib kan? Iya kan? Ba'da maghrib ya, sholat 2 rakaat ya kan? Setelah itu nggak ada kerjaan, Pak. Sholat lagi 2 sampai menjelang Isya. Boleh tidak itu? Boleh. Itu namanya sholat mutlak. Dan sholat mutlak itu boleh dilakukan kapanpun kecuali waktu yang terlarang. Kecuali kapan waktu terlarang itu? Ba'da subuh sampai menjelang terbit matahari. Itu waktu terlarang tuh, Pak. Kemudian ba'da asar sampai matahari akan terbenam. Itu yang kedua. Satu lagi yang ketiga, ketika matahari tepat di arah kepala kita. Itulah waktu terlarang sholat. Nah, jangan sholat waktu itu mah gitu. Cuma nanti ada kecuali di dalam masjid. Nah, pengecualian ketika berada atau masuk masjid tahiyatul masjid, maka kapanpun itu boleh. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena masuk larangan sholat baik di masjid maupun di luar tidak boleh. Tapi kebanyakan mengatakan boleh. Sholat tahiyatul masjid itu pengecualian dari waktu terlarang. Sama seperti sholat ba'da tawaf. Sholat ba'da
Kita kalau tawaf pada asar boleh tidak Pak? Tawaf pada asar? Setelah tawaf apa yang kita lakukan? Sholat tawaf, ba'da tawaf di mana? Di belakang makam Ibrahim, ya kan? 2 rakaat. Nah, itu kapan pun boleh. Hatta sampai akan menjelang matahari terbenam atau matahari terbit itu boleh sholat tawaf setelah tawaf. Sholat sunnah setelah tawaf. Jadi artinya itu dikecualikan gitu. Boleh sholat di waktu yang terlarang gitu. Saat setelah tawaf atau saat ketika kita masuk masjid. Maka ketika masuk masjid, walaupun ba'da asar, kita sudah sholat asar di luar, masuk ke masjid, ada kebutuhan, ada taklim, ada pengajian, kita masuk ke masjid, sholat dulu 2 rakaat tidak apa-apa. Kenapa? Karena pengecualian dari waktu terlarang karena kita berada di dalam masjid. Wallahu a'lam. Begitu Pak ya. Jadi intinya boleh, namanya sholat apa tadi? Mutlak. Jadi apapun boleh gitu. Hatta ya afwan ya. Sholat rawatib itu kan kapan Pak? Qabla subuh, qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Itu sholat rawatib. Tapi sholat sunnah itu bukan hanya rawatib. Salah satunya adalah ketika bainal azan wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal azan wal iqamah salatun. Antara azan dan iqamah itu salat. Ya. Berapa? 2 rakaat. Bagi orang yang mau. Bagi orang yang apa? Mau. Silakan gitu. Tapi itu bukan sebagai salat rawatib begitu. Tapi hukumnya apa? Boleh karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu Pak? Wallahu. Sudah tweetan ya? Ah ya boleh Pak. Masih ada waktu ya? Ya boleh Pak. Itu batasan tidak boleh sholat sampai matahari terbit itu. Apakah pas matahari terbit langsung sholat atau ada tengah waktu lagi Pak? Barakallahu fiik. Jadi ketika matahari terbit itulah yang dilarang sholat. Nah kebanyakan kita salah kaprah Pak dalam bab sholat subuh. Kan setelah subuh kan kata Nabi man sholla subha fil jamaah. Barang siapa yang sholat subuh di masjid dia berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, wa zakarol, kemudian dia berzikir hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Summa yusolli rakaatain, kemudian dia 2 rakaat. Maka baginya pahala seperti melakukan haji atau umroh. Nah, ini namanya Pak, kata para ulama ada yang mengatakan itu namanya sholat syuruk. Sholat apa? Syuruk atau sholat isyrok. Sholat apa? Isyrok. Sholat di mana setelah matahari terbit. Atau ada juga yang mengatakan itu sholat duha di awal waktu Pak. Sholat apa? Duha di awal waktu. Nah kapan waktunya? Waktunya itu setelah matahari terbit, nunggu sampai sepenggalan. Nah maksudnya teh nunggu sampai kurang lebih kalau kita waktukan ya kurang lebih 15-20 menit. Jadi misalnya di sini ada terbit gitu ya, ada bacaan terbitnya. Terbit jam 6.00. Nah itu jangan dulu sholat Pak gitu. Justru itu waktu terlarang gitu. Karena kita sudah ada di masjid berarti bukan sholat tahiyatul masjid kan? Nah, kita bukan tahiyatul masjid, kita ingin sholat isyrok, sholat duha di awal waktu. Tapi saat matahari terbit, itu dilarang gitu. Justru nunggu dulu sampai matahari nanti terbenam. Matahari apa? Agak terbit meninggi sedikit. Ya kalau kita langsung ke waktu mah kurang lebih berapa tadi? 15 sampai 20 menit. Jadi zikir dulu sampai 15 menit atau baca Quran atau main catur. Jangan ya, baca buku gitu ya. Itu silahkan. Jadi yang lebih baik diam ketika setelah sholat berjamaah, zikir sampai matahari terbit, tunggu dulu 15 menit, sholat 2 rakaat. Masya Allah, pahalanya sangat besar. Ya seperti orang yang berhaji. Demikian wallahu a'lam. Cekap? Ada lagi? Sudah waktunya ya? Kita makan? Apa? Azan? Ya.
Baik Bapak Ibu, Bapak-bapak yang semoga Allah muliakan, cukup saja mungkinnya itu yang bisa dibahas. Mohon maaf berarti kita belum membahas bab tentang apa? Amalan kecil pahalanya besar. Insya Allah di lain waktu. Mudah-mudahan masih ada usia, ada umur ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah terima setiap amal soleh kita, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.